Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di materi yang berbeda. Kali ini saya akan membahas tentang gesture shape exploration of human body. Intinya, pada sesi kali ini saya akan membahas tentang gestur dari tubuh manusia, dari human figure ya. Dan juga diharapkan teman-teman bisa lebih banyak mempelajari untuk menggambar gestur ini melalui pengamatan langsung dari gerakan keseharian manusia gitu. Karena pada prinsipnya dalam menggambar itu adalah yang dibutuhkan adalah pertama kemampuan kita untuk melihat tentu saja, kemudian juga kemampuan kita untuk mengamati, tidak hanya melihat tapi kita juga bisa mengamati. Setelah mengamati, proses berikutnya adalah kita menganalisa gerakannya. Setelah itu baru kita menggambarkannya atau pada tahap lebih lanjutnya kita membayangkan dan juga meng-create atau mendesain gerakannya gitu. Oke, kita mulai saja. Ya, intinya kita belajar dari mengamati dari gerakan manusia di kesehariannya, dari seeing life ya. Kita amati gerakan manusia setiap harinya seperti apa, gerakan-gerakan keseharian saja, gerakan-gerakan yang normal saja gitu, agar kita bisa meng-create atau meng-capture gerakan tersebut. Nah, kemudian masih dalam metode melihat, di sini adalah human figure itu selalu dipenuhi dengan kekuatan. Kekuatan atau dalam hal ini adalah yang dimaksud adalah dinamika, dinamisme, kedinamisan. Jadi walaupun figurnya sedang berdiri tegak, namun kita bisa melihat bahwa di situ ada sebuah kedinamisan gerakannya. Ya, ini kalau teman-teman masih ingat, masih ada hubungannya dengan kaitannya dengan materi line of action di video yang sebelumnya. Nah, kemudian ketika kita menggambar ke sebuah gerakan untuk memperkirakan sejauh mana gestur atau human movement yang akan kita gambar itu kedinamisannya sejauh mana atau sejauh mana tingkat kecondongannya. Misalnya kalau di sini ketika kita menggambarkan gestur manusia yang sedang berlari dengan cepat, tentunya posenya sudah tidak lagi tegak tapi condong gitu. Nah, sejauh mana sih condongnya? Kita bisa menggunakan garis bantu yang disebut dengan garis balance atau center of gravity. Kita buat garis tegak lurus vertikal, kita kemudian juga horizontal. Garis vertikal ini adalah garis balance-nya, yang yang horizontal adalah garis tanahnya. Dari situ kita bisa memperkirakan skala kecondongannya berapa derajat tingkat kecondongannya. Nah, kemudian masih melalui metode seeing live, mengamati secara langsung, kita juga bisa menentukan directional force-nya, arah dari gerakannya, arah dari dinamika gerakannya. Nah, di sini disebutkan bahwa the strength of line is immeasurable. Jadi, kekuatan dari garis yang kita buat itu tidak bisa diukur, tidak ada batasannya gitu. Jadi bahwa menggambar adalah tentang ide, tidak hanya sekedar tentang garis yang kita buat, tapi tentang ide. Garis itu adalah bagian dari idenya. Nah, kalau kita kembali lagi ke materi sebelumnya tentang line of action, bahwa yang pertama kita buat adalah garis line of actionnya dulu, baru kita membayangkan gerakannya, baru kita ciptakan gerakannya melalui detailing bentuk manusianya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini uh, tentang directional force menggunakan metode line of action, seperti yang sempat dibahas di video sebelumnya. Ini adalah garis-garis line of action-nya, 1, 2, dan 3. Seperti kalau teman-teman masih ingat, line of action adalah simple curve line, ya, garis lengkung yang sederhana. Nah, one line per energy or idea. Jadi satu garis untuk satu energi, untuk satu kekuatan, untuk satu gerakan, atau satu garis untuk satu ide, gitu. Nah, ini juga masih tentang directional force. Biasanya kita akan latihan di kelas itu, kita menggambar melalui pengamatan langsungnya, kita mendatangkan seorang model di depan kelas, kita gambar. Nah, supaya kita lebih mudah memperkirakan atau mengcapture gerakan dari model itu, kita bisa menggunakan metode line of action-nya, teman-teman. Dari situ baru kita masuk ke detailing bentuk manusianya. Ini juga gerakan-gerakan yang cukup rumit, ya, seperti contoh di atas ini, 1, 2, 3, 4 adalah step-stepnya. Nah, selanjutnya kita diharapkan bisa menggambar gerakan yang lebih dinamis ya, bahwa tubuh manusia itu bisa melakukan gerakan sifatnya twisting atau sifatnya melintir gitu. Dari mana kita bisa melatihnya? Tentunya dengan pengamatan langsung. Belajar mengamati langsung boleh dari real human maupun kita mengumpulkan referensi-referensi berupa foto misalnya.
Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, harapan saya materi yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman terima dengan baik, kemudian juga bisa membantu teman-teman lebih jauh lagi, bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan keterampilan atau skill teman-teman dalam menggambar. Terima kasih, sampai ketemu lagi.